Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Firmansyah atau yang bisa disapa dengan Firman. Nah, pada kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai materi keuangan negara. Mulai dari pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika kita bedah lebih dalam, konsep ini mencakup 4 dimensi utama. Yang pertama adalah objeknya, yang mana objeknya adalah semua hak dan kewajiban termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Kemudian yang kedua adalah subjeknya. Subjeknya adalah pemerintah pusat, Pemda, BUMN atau BUMD, dan badan lain terkait. Nah, kemudian yang ketiga adalah prosesnya, yaitu meliputi perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban. Nah, yang keempat adalah tujuannya. Tujuannya adalah demi penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, terdapat 9 poin ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama adalah hak negara memungut pajak, mengeluarkan atau mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua adalah kewajiban menyelenggarakan layanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain seperti uang, surat berharga, piutang, barang, hingga kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Yang kedelapan adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah untuk tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kesembilan adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas pemerintah. Secara operasional, lingkup ini terbagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah penerimaan. Jadi, semua pendapatan kas negara dimulai dari pajak seperti PPh atau PPN, bea masuk, bea cukai, hingga non-pajak seperti dividen BUMN. Yang kedua, pengeluaran, yaitu belanja untuk menjalankan fungsi negara seperti gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta subsidi energi dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah sumber dana untuk menutup defisit atau mengelola surplus. Contohnya melalui penerbitan surat utang negara atau SUN, pinjaman luar negeri, dan investasi pemerintah. Dalam pengelolaannya, kita mengenal 3 subbidang. Yang pertama adalah bidang fiskal, yang mana bidang ini dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, mencakup pajak, belanja negara, dan subsidi. Yang kedua adalah bidang moneter, yang dikelola oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu aset atau uang negara yang disertakan pada BUMN atau BUMD seperti dividen dari Pertamina ataupun PLN. Kemudian terkait pemegang kekuasaan, Presiden merupakan pemegang otoritas tertinggi, namun kekuasaan ini dikuasakan kepada yang pertama yaitu Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang kedua yaitu Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga yaitu gubernur, wali kota atau bupati selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah. Khusus untuk kebijakan moneter, landasan hukumnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan Bank Indonesia sebagai otoritas independen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 hingga Peraturan BI Nomor 5 Tahun 2005 mengenai akuntabilitas kebijakan. Tujuannya jelas, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung ekonomi nasional. Nah, secara struktur, hubungan subjek pengelola ini mencakup pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten atau kota termasuk BLU, serta lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, BUMD, dan non-keuangan, lembaga moneter, dan non-moneter. Terakhir, kita harus beradaptasi dengan paradigma baru. Pengelolaan kini berfokus pada desentralisasi, kewenangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas lewat laporan terbuka, efisiensi yang berorientasi pada hasil output, serta digitalisasi melalui e-budgeting, audit, dan e-tax.
Nah, itulah pemaparan lengkap mengenai keuangan negara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.